Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Pak Tommy Michael SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara kelas E dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Resyafa, Aurelia, Raihan, Yosia, dan Fadli akan mempresentasikan teori pembagian kekuasaan oleh Montesquieu berdasarkan jurnal yang berjudul Penerapan Konsep Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia oleh Kristiani Junita Umbo. Poin pertama akan dibacakan oleh Raihan, dipersilahkan. Untuk poin pertama yaitu abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik tahun 1945, sehubungan dengan amandemen 4 kali yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk kesempurnaan, maka penelitian ini disajikan secara komparatif, baik sebelum dan sesudah amandemen. Metodologi penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya 1. Metode pendekatan, 2. Yuridis normatif, 2. 3. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, 4. Sumber data terdiri data sekunder, kelima. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan. Yang terakhir, metode analisis data yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 menerapkan konsep trias politika Montesquieu. Namun penerapannya tidak absolut. Hasil dari studi komparatif dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif, MPR, DPR, eksekutif, presiden, dan yudikatif, Mahkamah Agung. Namun selain dari 3 fungsi tersebut, masih dibagi lagi yaitu ke dalam kekuasaan konsultatif DPA dan kekuasaan eksaminatif BPK. Sedangkan sesudah amandemen ternyata juga tidak hanya legislatif, MPR, DPR, dan DPD, eksekutif, presiden, dan yudikatif, MA, MK. Namun masih dibagi-bagi ke dalam kekuasaan eksaminatif BPK. Poin selanjutnya yaitu latar belakang. Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara perlu dibatasi agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan, dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga. Maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para rakyatnya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton, power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Atau artinya manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan hak terbatas pasti menyalahgunakannya. Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau bisa agar tidak disalahgunakan. Poin selanjutnya yaitu sebelum amandemen. Berdasarkan penjelasan teori trias politika, dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ada 6, yaitu yang pertama MPR, kedua DPR, ketiga Presiden, keempat DPA, kelima BPK, dan keenam MA. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Berikut akan dijelaskan apakah lembaga tersebut masuk di dalam trias politika. Yang pertama, poin A, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Poin yang B, kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum amandemen adalah presiden. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Di Indonesia, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah Mahkamah Agung. Poin selanjutnya yaitu poin C, kekuasaan yudikatif atau yudikatif power. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Di Indonesia berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah Mahkamah Agung atau MA. Poin selanjutnya yaitu poin D, kekuasaan konsultatif. Kekuasaan konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan pada eksekutif setelah pelaksanaan undang-undang. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Poin yang terakhir yaitu poin E, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Baik, saya akan melanjutkan poin sesudah amandemen. Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen ada 8, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Kekuasaan legislatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Di antara pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 221 yang menyatakan bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. B. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan membuat undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet. C. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang, serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 Ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Prinsip-prinsip pengaturan sistem trias politika di Republik Indonesia. Meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip trias politika secara implisit. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik, dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan legislatif pada prinsipnya dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD. Kewenangan eksekutif dijalankan oleh Presiden, dan kewenangan yudikatif dijalankan oleh lembaga pengadilan di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Di samping itu juga ada yang namanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Adapun hal-hal mengenai fungsi dan ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga legislatif ini berwenang untuk menyusun dan membuat undang-undang, serta mengatur dan memberi persetujuan mengenai anggaran negara. A. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, MPR mempunyai tugas
sebagai berikut. Yang pertama, memasyarakatkan ketetapan MPR. Yang kedua, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkaji sistem ketatanegaraan. Yang keempat, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa MPR memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dan masa jabatannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Resyafa akan membacakan poin B, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Penetapan fungsi DPR dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang dimaksud dengan ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi, yaitu untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Fungsi anggaran, yaitu untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Poin yang ketiga C, yaitu fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. 1. Fungsi legislasi, yaitu DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekatan, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Kedua, fungsi pertimbangan, yaitu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan atau belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3. Fungsi pengawasan, yaitu DPD dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekatan, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, menerima hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Baik, selanjutnya poin kedua akan dibacakan oleh Fadli, dipersilakan. 2. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan pembantu Presiden seperti Menteri dalam Kabinet. Di tingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa atau lurah di tingkat desa atau kelurahan. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif terbagi sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif pasal 4 ayat 1. 2. Kekuasaan administratif pasal 15. 3. Kekuasaan legislatif pasal 5, pasal 20 ayat 2 dan 4, serta pasal 22 ayat 1. 4. Kekuasaan yudikatif pasal 14.
5. Kekuasaan militer pasal 10, pasal 11, serta pasal 12. 6. Kekuasaan diplomatik pasal 11 dan 13. Presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, diantaranya yaitu 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 1. 3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan bebas keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 2. 4. Menyatakan keadaan bahaya dan ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 12. 5. Mengangkat duta dan konsul dalam hal mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 1 dan 2. 6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 3. Poin 3. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA, MK, dan KY. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga seperti MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Fungsi lembaga yudikatif sangat penting guna menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa sipil yang diajukan oleh pengadilan untuk diputuskan. A. Fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dalam arti sebagai badan pengadilan kasasi terakhir bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding yang meliputi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama militer, dan tata usaha negara. Dalam undang-undang dijelaskan fungsi MA antara lain 1. Fungsi peradilan. Sistem kasasi di Indonesia menempatkan MA sebagai badan pengadilan tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. 2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung dalam prakteknya masih bersandar pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. 3. Fungsi legislasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah mengundang dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dimaksud dapat diambil baik dan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. 3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yosi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosi Kristanto Putra. Saya akan membacakan poin selanjutnya, yaitu tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C ayat 1 sampai 6 menyebutkan pengangkatan serta penetapan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini sebagai ganti MPR yang sebelumnya diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar melalui ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dipertegas dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau memberikan keterangan. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. 5. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 6. Melakukan seleksi dan menetapkan calon hakim agung. 7. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dan untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu poin yang pertama, bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep trias politika oleh Montesquieu telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, namun konsep trias politika tersebut tidak diterapkan secara absolut. Yang kedua, dapat dilakukan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif atau MPR dan DPR, eksekutif atau presiden, dan yudikatif atau MA. Namun selain dari 3 fungsi tersebut, masih dibagi lagi yaitu dalam kekuasaan konsulatif atau DPA dan dalam kekuasaan eksaminatif atau BPK. Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya legislatif atau MPR, DPR, dan DPD, eksekutif atau presiden dan yudikatif atau MA, MK, dan KY. Namun masih dibagi lagi ke dalam kekuasaan eksaminatif atau BPK. Yang ketiga, meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip trias politika secara implisit. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.